Nama saya Murni. Saya tinggal di kota Medan. Kisah ini bukan karangan, bukan pula cerita titipan. Ini pengalaman pribadi yang sampai hari ini masih sering membuat saya terbangun di tengah malam. Kejadian ini terjadi tahun 2007. Saat itu kondisi saya masih sangat lemah karena baru 2 minggu melahirkan anak pertama. Demi pemulihan, orang tua meminta saya tinggal sementara di rumah mereka. Rumah orang tua saya berada di tengah kota, tapi posisinya tidak seperti rumah kota pada umumnya. Letaknya di dalam sebuah gang sempit. Gang itu hanya cukup dilalui 1 sepeda motor. Tidak ada penerangan jalan yang memadai, dan rumah kami berada di posisi paling ujung. Gang buntu. Dulu, sekitar tahun 90-an, gang ini masih bisa dilewati mobil. Tapi seiring waktu, banyak rumah dijual, dibangun ulang menjadi rumah 2 lantai berdinding beton. Akses ke RT sebelah ditutup. Gang yang dulu tembus, akhirnya mati. Dan rumah orang tua saya jadi yang paling terakhir. Beberapa hari setelah saya tinggal di sana, tetangga tepat di sebelah rumah kami meninggal dunia. Semua orang memanggilnya Baba. Beliau sudah tua dan sakit cukup lama. Saat Baba sakaratul maut, para tetangga berkumpul untuk mentalkinkan. Tapi menurut cerita, sebelum meninggal, beliau sempat marah-marah. Mengusir kucing-kucing korengan yang berkumpul di rumahnya. Bahkan ada yang bilang, kucing-kucing itu disiram air panas. Beberapa jam kemudian, Baba meninggal dunia. Keesokan harinya, jenazah dimakamkan. Malamnya diadakan takziah. Rumah orang tua saya ikut dipakai karena memiliki teras kecil, sekitar 2 kali 2 meter. Di teras itulah sebelumnya jenazah dimandikan. Malam itu, setelah takziah selesai, abang dan kakak ipar saya singgah. Kakak ipar saya adalah keponakan almarhum Baba. Kami berkumpul di kamar tempat saya tidur bersama bayi saya. Karena teras sempit, kursi-kursi plastik bekas takziah disusun tinggi dan diletakkan tepat di depan jendela kamar saya. Jendelanya sendiri tertutup kaca nako dan gorden tebal. Sekitar jam 10 malam, obrolan kami mengarah ke cerita sakaratul maut Baba. Kakak ipar saya menceritakan soal kucing-kucing korengan itu. Saya ikut menimpali karena memang gang kami penuh kucing liar. Saat kami masih berbincang, tiba-tiba, brak! Jendela kamar saya dipukul sangat keras. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Gorden bergoyang hebat, dan di sela kain itu, terlihat jelas telapak tangan manusia, 5 jari, menempel di kaca. Secara logika, itu tidak mungkin. Jendela tertutup rapat. Di depannya ada tumpukan kursi plastik yang disusun tinggi. Semua orang langsung diam. Saya menggigil sambil menggendong bayi saya erat-erat. Abang dan kakak ipar saya langsung lari keluar kamar. Hanya ibu saya yang bertahan menemani saya. Sejak malam itu, teror dimulai. Bayi saya menangis setiap malam, hampir 2 minggu penuh. Tangisnya bukan tangis lapar, bukan juga sakit, seperti ketakutan. Setiap malam, kamar saya tercium aroma bunga, wangi yang sangat khas, wangi air mandi jenazah. Dan hampir setiap malam pula, saya melihat sosok Baba duduk di ujung kasur saya. Membelakangi saya, diam, tidak pernah menoleh. Saya tidak berani berteriak, tidak berani menceritakan pada siapapun selain suami saya. Suami sampai ikut begadang, karena anak kami tak pernah tenang. Akhirnya, seorang teman menyarankan ruqyah. Setelah itu, perlahan teror berhenti. Tangis bayi mereda, bau bunga menghilang. Sejak saat itu, saya belajar satu hal. Jangan pernah membuka aib orang yang baru wafat. Karena mungkin, bukan dia yang datang, melainkan sesuatu yang ikut bersamanya. Jika kalian percaya setiap kisah punya jejaknya sendiri, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Bisikan Gaib, agar kalian tidak terlambat mendengar bisikan kisah berikutnya. Dan jika kalian punya pengalaman seram yang pernah terjadi,
tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu yang selanjutnya akan kami bacakan.